Ya pemirsa, untuk mengetahui sosok Babin Kamtibmas heroik yang sudah berhasil menyelamatkan korban terseret arus sungai, kami telah terhubung dengan Babin Kamtibmas Rawa Badak Utara, Aibda Eli Effendi. Selamat sore Pak Eli dan Kompol Andri, kita ke Aibda Eli terlebih dahulu. Baik Bapak, coba ceritakan Pak kronologis kejadian remaja hanyut saat itu Bapak sedang di mana Pak? Siap, Pak. Siap, Bu. Izin saya Effendi, Kabin Kamtibmas Kelurahan Rawa Utara, yang berawal pada saat itu hari Selasa, tanggal 18 November 2025, sekira jam 12 lebih, kita bersama rekan saya, Aibtu Pardiwianto, dan pengurus RW RT di Kelurahan Koja sedang melakukan pangan murah, menjual beras dari Bulog untuk ke warga. Nah, pada saat sekitar jam 12 lebih itu cuaca hujan deras dan kegiatan terhenti. Setelah kegiatan terhenti, disitulah kita mendengar suara teriakan. Suara teriakan yang berawal ada warga minta tolong. Pada saat terdengar suara teriakan itu, kita langsung menuju ke sumber suara yang awalnya perkiraan saya dan rekan-rekan itu terjadinya jamret atau terjadinya tawuran. Tapi setelah tiba di jalan karena ngelewatin lorong kecil arah pos RW ke jalanan tersebut dekat kali, melihat kiri kanan nggak ada orang. Setelah melihat nggak ada orang, saya bersama yang lainnya masih mencari. Tiba-tiba terdengar lagi suara orang, suara anak remaja, suara laki-laki minta tolong sambil teriak, tolong, tolong, tolong. Nah, kita melihat suara suara tersebut dan mendengarnya ternyata di tengah-tengah kali itu ada anak dua orang yang tangannya sambil mengawai-ngawai untuk minta tolong sambil nyebut minta tolong. Setelah mendekatin suara itu karena ada pembatas pagar, salah satu anak tersebut tenggelam. Nah, teriak lagi dia minta tolong. Nah, disitulah spontanitas saya langsung loncat pagar. Setelah loncat pagar, tidak memikirkan lagi apa nanti terjadinya, karena melihat temannya salah satu itu tenggelam, dan salah satu yang masih sebut minta tolong, saya langsung mengeluarkan handphone dari saku dan melepas sepatu langsung loncat dengan tanpa bantuan bantuan alat-alat pelampung atau yang lain, alat renang tidak ada. Setelah saya renang mencapai ke tengah dan setelah nyampai di situ sempat tenggelam. Karena itu tenggelam, saya nyelam. Setelah saya kurang lebih dalamnya ada sekitar 1 meter dapat, tangannya itu dapat, saya langsung naikin ke atas. Dua-duanya saya pegang kiri kanan, yang tenggelam saya pegang dengan tangan kanan, dapat tangan kirinya, saya naikin ke atas. Saya juga sempat tenggelam. Sempat tenggelam, sudah itu sudah nimbul dua-duanya, baru saya tarik ke pinggir dengan cara berenang dari arah belakang. Saya berusaha supaya keduanya itu tidak memeluk saya, supaya tidak memegang leher di situ. Setelah saya berusaha sama-sama untuk timbul, kedua kalinya saya sempat tenggelam dan sempat juga saya tertelan di air. Tertelan air, saya coba berusaha, saya tenggelam, saya sekuat tenaga berusaha gimana caranya saya juga ikut ikut nimbul. Karena keadaan air sungai itu pada saat itu masih ada hujan, hujannya juga deras, jadi aliran aliran kali tersebut deras. Baik Bapak. Baik Bapak, lalu apa yang membuat Bapak nekat melompat ke sungai padahal itu sangat berbahaya bagi keselamatan Bapak sendiri Pak? Nah, saya nekat di situ karena ngelihat
anak tersebut tenggelam itu jadi spontanitas karena niat saya sebagai anggota Polri disitulah untuk membantu warga. Kebetulan saya juga sebagai Babin Kamtibmas memang sudah ditugaskan sebagai untuk langsung membantu warga gimana caranya supaya kita menyelamatkan, apalagi dilihat satu sisi ada yang tenggelam, ini berkaitan dengan nyawa, disitulah sisi kita kemanusiaan untuk saling menolong. Bahkan saya juga tidak berpikir untuk keselamatan diri sendiri, tapi karena saya berkeyakinan bahwa pada saat kita membantu orang melakukan pertolongan, mudah-mudahan kita juga bisa ditolong oleh Yang Maha Kuasa. Disitulah saya bertekad kuat. Baik Bapak, lalu bagaimana kondisi korban setelah berhasil dievakuasi Pak? Dan apakah langsung dibawa ke fasilitas medis Pak? Nah, pada saat korban kita bawa ke pinggir dan diangkat, karena keadaan salah satu korban ini yang atas nama Ade Hermanta sudah lemas karena banyak tertelan air dan Kak, sempat dipakai, di pinggir jalan yang dipakai, kita bawa dia dipakai. muntah-muntah. Setelah muntah-muntah itu kita suruh berdiri, dia nggak bisa berdiri. Oh, Tapi kita tunggu sambil kita berusaha untuk memberi semangat supaya dia berdiri. Nah, setelah dia bisa diajak bicara, kita sambil bantu untuk bawa dia ke pos RW dulu. Kita bersihin badannya, kita suruh dia mandi. Setelah itu dibeliin susu beruang dari ketua RW 11. Setelah minum susu beruang, karena dia masih keadaan muntah-muntah, karena mual-mual, langsung saat itu juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Baik Bapak, lalu bagaimana perasaan Bapak setelah berhasil menyelamatkan korban Pak? Ya, karena setelah berhasil mendapatkan korban, kedua-duanya dibawa ke pinggir jalan, saya juga merasa merasa dalam Ini artian biji bisa menyelamatkan karena saya juga bisa selamat juga di kayak apa situ Kak? karena Pertanyaannya nggak ada yang kedalaman air boleh di situ dijawab Pak. lumayan lumayan dalam. Biasanya kan kayak Kedalaman air di kali tersebut dalam, kayak saya merasa ada merasa senang lah karena bisa menyelamatkan dan membantu membantu dan menolong nyawa-nyawa orang tersebut. Baik Bapak, lalu bagaimana reaksi dari keluarga korban Pak saat keluarganya berhasil diselamatkan Bapak? Terima kasih. Reaksi keluarga dari korban itu sangat-sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkan anaknya yang tenggelam dan orang tuanya sempat juga pada saat setelah diwawancarai shock dan sempat hilang kesadaran, tapi kita berusaha untuk menyadarkannya. Tidak lama dari situ dia menyadarkan dan sempat sempat menangis dan dia sangat-sangat bersyukur, terima kasih karena selama ini memang kedekatan Polri saat ini Polsek Koja melalui Babin Kamtibmas kepada warga memang sudah sinergi dan sudah saling membantu. Baik, terima kasih Aibda Eli. Saat ini kita akan beralih ke Kapolsek Koja yaitu Kompol Andri Soeharto. Siap. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Mbak. Baik Bapak, tindakan apa yang akan dilakukan Polsek ke depan untuk mengantisipasi kejadian serupa Pak? Mengingat cuaca saat ini sangat ekstrim belakangan ini Pak. Kami dari Polsek Koja, Mbak, itu selalu mengikuti program daripada pimpinan kita. Salah satunya adalah ngopi Kamtibmas, terus Jumat Curhat. Di situ kita bersama-sama dengan masyarakat biasanya berbincang-bincang dan membicarakan terkait hal-hal yang mungkin dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Dan ini kita akan menjadikan media ini sebagai tempat untuk memberikan pengarahan kepada warga masyarakat
bahwasanya situasi cuaca saat ini memang sangat-sangat tidak baik, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang contohnya banjir, air meluap, segala macam. Jadi kita akan memberikan kepengertian bahwa bila mana cuaca sedang besar, air deras, atau mungkin hujannya sangat-sangat tidak bersahabat, mungkin agar menjauhi wilayah aliran sungai. Demikian, Mbak. Baik Bapak, lalu bagaimana Bapak melihat keberanian dan respon cepat dari anggota yang terjun langsung menyelamatkan korban, Pak? Saya selaku Kapolsek Koja secara pribadi dan rekan-rekan di Polsek Koja merasa bangga terhadap anggota saya yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan respon cepat terhadap terjadinya hal yang seperti kemarin, dan banyak masyarakat juga memberikan apresiasi yang positif terhadap kami di Polsek Koja, karena memang saya selaku Polsek selalu menekankan kepada rekan-rekan ini, berbuatlah yang baik kepada masyarakat, pasti ada balasan Allah yang akan diberikan terhadap kita kalau kita memberikan yang baik dan ikhlas. Demikian, Mbak. Baik Bapak, terakhir apa pesan dari Bapak kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap musim hujan dan potensi banjir, Pak? Mengingat situasinya hujan yang mungkin sangat deras, dimungkinkan banjir, apalagi kita di Jakarta Utara, adalah biasanya banjir kiriman dari daerah Bogor, Mbak. Nanti yang semuanya akan lari ke laut, biasanya debit air di sungai-sungai ini kan akan naik. Nah, kita menghimbau, nanti mungkin kita akan buat banner di sepanjang bantaran-bantaran kali untuk mengingatkan kepada warga untuk tidak melakukan berenang atau mendekati sungai-sungai yang mengarah sepanjang jalur wilayah kami, apalagi memang sungai kami itu kan sudah mendekati ke laut, Mbak. Jadi kemungkinan derasnya air kencang sekali. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami akan memberikan pengertian kepada masyarakat secara langsung, dan kami akan memberikan peringatan-peringatan di sepanjang bantaran sungai dengan banner-banner peringatan agar tidak melakukan berenang atau kegiatan-kegiatan lain saat air sedang tinggi atau debit air sedang naik, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Aibda Eli Effendi dan Kompol Andri Soeharto telah bergabung bersama kami di Polri TV, dan salam presisi. Salam presisi.